Yo, what up? Match DFC Nations Mode Episode 6. episode 6, yes. Kalau kau lihat kenapa episode 5 ini Bajunya sama. bajunya sama satu hari nih. Satu hari. Hari. Di hari yang sama. Dan kita akan bahas pertandingan yang fresh. Yes. Fresh. Fresh sekali nih. Fresh care. Enggak lah. Boy, masuk tidak. Oke, semifinal World Cup 2026. Yes. 2006. Apa itu loh? Mau bahas pertama? Prancis lawan Spanyol. Prancis lawan Spanyol. Oke. Yoi, yang dimana Oyarzabal dan Porro mencatatkan namanya di papan skor. Kita bahas dulu dari gamenya. Dari gamenya. Yoi. Kalau siapa? Oyarzabal ya namanya? Oyarzabal. Yoi. Titik putih. Saya baru tahu kalau Oyarzabal itu kaki kiri. Dan Saya baru tahu. Kukira kaki kanan. Tapi keren sih. Menaklukkan seorang Mike Maignan ya. ya Menyong. Siapa lagi Menyong? Bukan Kaki. siapa lagi? Hugo Lloris. Bukan Hugo Lloris 2022 itu Mas. Terlalu jauh. Oke, dari penaltinya itu memang sudah jelas pelanggaran Yes. yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Wih, kerasnya itu pelanggarannya. Dinya yang kayaknya di sini tuh Dinya lakukan kesalahan. Iya. Banyak sekali kesalahannya. Tenang perut kayaknya itu. Tenang bagian bawah lah Iya. dari Lamine Yamal. Ya. Bawah ke paha. Ya. Dan yang keras itu. Sapu terus nah. Cocok nih. Tapi kalau dari segi gameplay itu sebenarnya Prancis bisa bertahan kalau Saliba masih bermain lama. Nah, itu yang aku bilang. Dari 3 matchnya Spanyol, Saliba cedera. Courtois cedera. Siapa lagi? Nuno Mendes cedera. Pasti ada yang bakalan cedera begitu di lawannya. Dan ini tiga match beruntun. Dan gitu. kabarnya itu Saliba harus perlu operasi. Bah. Dan ternyata itu dia bermain dari bulan Februari sampai ke World Cup ini, dia bermain dengan tulang punggungnya retak. Ya, berarti ya dulu. Berarti sama kasusnya Neymar. Kasusnya Neymar itu seperti apa? Yang kena lutut belakangnya. Di 2014 enggak nyok sama begitu kasusnya. Intinya Saliba katanya tuh dari bulan Februari sampai World Cup ini sampai dia dinyatakan cedera punggung yang dia digantikan di pertandingan Spanyol, dia itu bermain dengan tulang punggung yang retak. Tapi dia bisa memanage dengan menggunakan painkiller, penghilang rasa sakit. Ibaratnya nih disuntik atau obat. Kapsul. Ngeri Pak. Dan dikabarkan sekarang ini Saliba, kabar terbarunya tuh dia tuh akan naik di meja operasi dan akan absen sampai 4-5 bulan. Gina Makan korban. Tapi salut sih buat Saliba. Bermain dengan hard untuk Arsenal dan Prancis juga. Ya sampai mengantar Arsenal lagi ke final dan bermenangkan IPL. Tapi keren, ini juga Lainnya masuk ruangan operasi. Mau operasi manapun itu, mau operasi ringan, mau operasi berat, nggak ada enak. Tanya aja Joko. Kita kembali ke game. Ibarat lanjut nih. Dengan cederanya Saliba ini ya memang mengganggu lini belakang Prancis sih. Iya. Karena waktu Saliba, karena kayaknya itu Deschamps tidak punya opsi lain selain Saliba. Bahkan Konate pun kayaknya dicadangkan di situ. Mainnya. Iya, dicadangkan. Lacroix. Apa lagi? Lacroix. Ya, bagus, mantap. Backnya Palace. Lacroix ya? Iya, Lacroix yang main. Bagus. Tapi sih, hanya sayang saja Ibrahim Konate nggak diberikan kesempatan sebanyak Saliba. Nah, apakah kesalahannya Deschamps ini ganti Lacroix yang harusnya main Konate? Bagaimana menurutmu? Karena kalau dari Lacroix itu kayaknya memang dari Deschamps ini lihat dari gameplaynya IPL, terutama yang backnya PLS ini Lacroix. Memang bermain agresif, bagus mainnya. Bagus mainnya. Di samping juga Saliba. Jadi kayaknya Ibrahim Konate itu jalan tersorot gitu. Karena dia itu cuma membawa Liverpool kan peringkat berapa? 5 kayaknya. 5. Jadi mereka di Deschamps ini lihat
kayak performa Ibrahim Konate ini naik turun. Jadi yang diambil ini cuma Lacroix dan Saliba. Dan terbukti sih sampai sejauh ini sampai semifinal loh. Bagus. Ya. Terus dan di gameplay ini ternyata Saliba harus cedera dan digantikan diganti Lacroix. Iya. Aku dulu. Sorry. Kan Lacroix deh. Cocok ya Lacroix. Tandemnya Upamecano. Iya. Oke. Cocok nih. Nah, digantikan Lacroix. Ini bahkan Ibrahim Konate pun tidak diberi kesempatan. Iya, itu aku bilang harusnya Konate di sini tuh. Cuma yang seperti yang kau bilang tadi lebih underperform Konate daripada Lacroix begitu. Lacroix kayaknya yang bawa juara PLST. Ya. Di UEL, intinya berikan kontribusi lebih untuk timnya gitu. Oyarzabal mencetak gol dari titik putih, pelanggaran dari yang dibuat oleh Lucas Digne terhadap Lamine Yamal. Keras itu pelanggarannya. Wajar dihukum. Begini, mau bagaimanapun itu ada bola atau tidak ada bola, sengaja atau tidak sengaja. Kalau begitu, apanya lagi? Kasusnya kayak Lucas Digne ke siapa lagi? Ke Lamine Yamal, tetap penalti. Karena ada match. Kalau kau ingat El Clasico di Super Spanyol, siapa itu kemarin? Gavi sama Camavinga itu sempat baku hantam begitu di kotak penalti. Dan itu juga tidak sengaja. Dan tidak sengaja, tetap saja juga dikasih penalti. Jadi ya mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, soft atau tidak, kalau begitu, apanya lagi? Tetap sah penalti. Situasinya tetap sah penalti. Dan gol kedua datang dari Pedro Porro kan? Yes, bos, Pedro Porro. By the way, golnya keren itu. Begini, ini taktikal sih itu. Lebih ke kayak gol futsal, paham kok? Porro umpan ke Olmo, Olmo umpan ke siapa lagi? Porro selesaikan. Dan itu tidak terkawal. Porro dengan bebas lari ke depan. Tidak ada yang terkawal. Tidak ada kawal. Justru Olmo yang dikurung 2 orang. Iya, Olmo. Dibiarkan ruang kosong oleh Porro. Dari yang marking maksudnya. Nah, itu bagusnya juga backnya Saliba dengan Upamecano dengan Lacroix dengan siapa lagi nih yang di back kanan, back kanannya yang naganti. Wait, siapa lagi tadi itu? Theo Hernandez kayak terlambat begitu gagalkan umpannya Olmo ke Porro. Tapi tidak terkawal sih. Iya. Biasa itu kalau sekali lagi saya bukan memuji. Ya, oke. Dan bukan memuji kembali karena klub pemain klub kesayanganku. Tapi kalau Saliba itu dia itu memarking lawan. Yes. Dia itu marking lawan. Membiarkan temannya itu yang sisa dari sisi kanan mengawal kalau misalnya ini skemanya kalau benar atau tidak membiarkan Olmo dikawal oleh dari sisi kanan saja. Jadi Saliba ini menjaga ruang untuk operan dari Olmo gitu. Ini tidak. Dengan bebasnya itu Porro bergerak ke depan, tidak ada yang terkawal. Keren umpannya itu. Iyo, kayak taktikal. Kayak lebih main futsal bicara namanya. Jawab lagi. Spanyol dan kulihat lagi dan lagi. Permainan satu-duanya. Kekina Spanyol itu dan satu-duanya Spanyol itu. Dan kulihat kayak itu golnya itu bukan tiki taka tapi mini tiki taka. Karena cuma 2 operan saja. 2 operan simple. Ya. Dan ada gol offside dari Lamine Yamal. Wah, iya sayangnya offside itu, Pak. Harusnya kalau gol itu keren banget sih. Mike Maignan saja tidak kuasa menahan tendangannya. Dan satu nama lagi selain ini 2 orang. Ada 2 di sini kusorot. Lagi-lagi harus kasih shout out ke Simon. Ya, seperti yang episode kemarin. Episode sebelumnya lah. Kan sama begitu. Harus puji lagi ini pemain. Dan satu lagi pemain, Pak. Mungkin kau luput begitu. Marc Cucurella. Iya. Memang bagus sih. Dari sisi kanan tidak berhenti pas selesai sapu bola tidak berhenti berteriak itu pemain. Luar biasa ini.
Dia memang keunggulan dari stamina, distribusi. Ya, kencang juga larinya. Untuk dari segi fullback zaman modern, Kukurea itu termasuk terbaik sih. Ya. Tapi dia kurangnya tuh lebih lebih kurang menusuk. Dia cuma jago overlap saja dan mengirim crossing gitu. Ya kayaknya bukan inverted winger dia di. Bukan inverted winger. Ya, Sama sekali dia tidak. tuh lebih ke cocok lebih fullback murni fullback. Ya, paham. Terus siapa lagi nih kok mau bahas ini di Spanyol dan di kedua tim ini. Kalau dari performa ini Spanyol kayaknya memang layak final di. Layak final. Kesetaraan sekali lagi kesetaraan squad. Yes. Semua squad rata-rata bagus. Tidak ada yang mencolok, salah satu mencolok di situ. Semua bagus. Kontribusinya adalah. Dan saya mau menyoroti satu hal lagi. Siapa itu? Dan ini serang Prancis tidak bisa melakukan apa-apa. Mbappe dimatikan, Olise dimatikan. Tumben ini dan kebetulan ini saya baru lihat Dembele dikunci setengah mati seperti ini. Dan Spanyol berhasil gitu. Ya, kalau lihat statistiknya Mbappe di FOTMOB expected goal 0,09. Hampir tidak ada peluang. Setengah peluang lah itu namanya. Iya. Tendangan di blok 1, tendangan melenceng 2. Akurasi tendangan tidak ada 0/3 alias 0%. Di FOTMOB begitu. Dan mungkin ini kayaknya game terjeleknya Prancis gitu. Nice, betul. Game terjeleknya Prancis. Dibanding tidak bisa menciptakan peluang sih. Dibanding di Euro 2024 karena sempat melawan Prancis begitu ya. Betul yang kau bilang, tidak ada sama sekali menggigitnya ini Prancis begitu ya. Justru banyak orang sebelum bicara Piala Dunia ini Prancis dan Portugal itu yang bakal kemungkinan besar menjadi juara. Karena semua skuadnya bagus, merata dari belakang ke depan. Iya. Tapi saya selalu punya antitesisnya lah. Semua tim pasti ada kelemahannya. Betul. Ya contoh seperti ini ketemu Spanyol. Iya. Apalagi Spanyol juga baru 1 kali kebobolan. Itu pun lawan Belgia. Jadi Portugal ketemu Spanyol saja tidak bisa apa-apa. Iya, pertahanan Spanyol ini kulihat lebih oke sih. Iya, all around lah. Iya. Kau lihat Cucurella, Laporte, Kubarsi, Porro. Kombinasi ini nanti akan teruji pada saat nanti lawan Argentina. Betul. Dan kita akan nanti bahas gitu. Iya. Pelan-pelan. Sabar, dibahas gitu, tenang kok. Dan ini saya juga yang mau soroti itu kulihat juga 4 backnya. Cucurella, Laporte, Kubarsi, Porro, dan sama Simon. Saya suka Kubarsi sih. Yo, ya pemain siapa? Kubarsi. Pemain siapa itu, Cok? 18. Berapa umurnya? Sudah umur 18 kan? 19. Leti nyaman. Oh, satu Leti nyaman. Untung bukan di luar negeri tinggal Soalnya di luar negeri tinggal. Alumni Indonesia kan Pak Kubarsi. Iya, main di Indonesia ternyata. Sempat jadi kiper katanya. Iya, sempat jadi kiper. Pak Kubarsi. Kalau kau ingat sempat jadi kiper. Wih, keren sih ini. Back visi ada. Sisi kekuatan menyerang ada. Tendangannya bagus loh. Umpannya juga. Iya, umpannya bagus. Lihat umpan matang di sini. Ini Pak Kubarsi kalau siapa pelatihnya sekarang Hansi Flick. Kalau Hansi Flick pintar. Kalau Hansi Flick ada kesempatan lawan game kecil saja. Ini Kubarsi bisa jadi DMF. Ya, bisa jadi. Kayak Sergei Biskek. Iya. Apalagi kalau kau lihat dari statistiknya umpan matangnya itu 29 berbanding 32. Atau 91% presentasinya. Bukan ukuran back itu. Bukan gelandang ini. Seperti yang tapi kebetulan memang diberkati dengan defensif yang bagus. Yes. Dan kulihat pertahanan tackle 2, tackle pemain terakhir 1, keren. Blok 1, sapuan 4, haluan kepala 2, pemulihan recovery-nya 2. Umurnya masih panjang lagi untuk di dunia sepak bola. Dilewati saat dribble 1.
Kau tahu duelnya lagi, duel darat memenangkan 2/3, alias 67%, memenangkan bola udara 1/1, 100%. Apa? Kau lihat itu, kau lihat. Jadi begini nah, kayaknya ini terlalu membias Ki. Tapi tapi kalau saya jadi nanti misalnya ini jaga-jaga kalau Spanyol yang juara dunia, harus ada honorable mention buat Pau Kubarsi. Yes. Karena jarang disebut namanya. Ya. Gini. Yang disebut namanya cuma Yamal. Ya. Harusnya ada honorable mention buat Gini. Bukan nggak mau bias. Nah, paham kok begitu kenapa sebenarnya Barcelona yang lebih banyak pemainnya di timnas Spanyol begitu. Harusnya kau bisa paham kenapa. Konsistensi. Ya. Konsistensi. Game manajemennya bagus. Nah, sebut terbukti sih. Sebut 3 pemainnya Barca di sini yang sering starter. Olmo, Yamal dengan Kubarsi. Bagaimana? Baru ku paham pasti. Dan mematikan seorang Mbappe, Olise, Dembele secara bersamaan itu sangat susah sih. Wait. Begini, kan ribut Kak di grupnya tackle bebas tuh, ada tuh anggotanya, membernya tackle bebas. Paham gak sebenarnya begini? Sebenarnya itu Kubarsi lawan Mbappe hafalan. Karena sering ketemu di Barcelona Real Madrid ya. Jadi dia tahu bagaimana caranya gagalkan pergerakannya Mbappe dan bagaimana caranya offside trap Mbappe begitu ya. Perlu memang di sini harus dimainkan Kubarsi begitu. Paham mau gua? Harus ada pengalaman dari La Liga. Ya. Jadi jamu kayak kenapa pemainnya Barca semua di sini? Kenapa tidak ada pemainnya Madrid? Kenapa enggak dipanggil satupun pemainnya Madrid? Karena begini, lebih perform Ki pemainnya Barca begitu dibanding Madrid di 2 musim terakhir. Walaupun sempat melawan begitu. Tapi dari game ini menggambarkan Spanyol ini memang diam-diam jadi super tim. Tapi jarang orang sebut. Ya. Bayangkan mematikan seorang Dembele, Mbappe, Olise secara bersamaan. Sulit sih. Sulit itu, Pak. Trio Trisula bermata 3 ini di depan. Iya. Dengan kecepatan, akurasi. 4, Pak. Barcola juga. Yang Barcola. Iya. Trisula 4 mematikan. Forza yang anu. Iya. Sangat mematikan sih, 3-4 mata lagi. Iya, 4 mata ini, Pak, bukan 3. Busur 4 mata. Jadi menggambarkan ini memang Spanyol kuat dari all around lah. Tapi jarang mendapat sambutan yang bagus. Semua Argentina, semua Portugal, semua Prancis, tapi jarang sebut Spanyol. Kayaknya memang Spanyol di masa ini banyak tidak meremehkan gitu. Banyak meremehkan. Jadi betul. Apalagi Spanyol itu sudah redup dari 2022, sudah jarang masuk ke partai-partai besar, tapi sekarang membuktikan dari generasi bagusnya. Kayaknya itu dari pas juaranya Nations League begitu. Saya pernah tambahan sedikit saya sebagai penutup dari saya. Saya baca satu quotes berita di pagi hari. Saya dengarnya begini. Di reporter berita itu kayaknya dari pengamat sepak bola. Spanyol itu berhasil mendevelop pemain muda. Beda dengan Portugal yang masih memanfaatkan Cristiano Ronaldo. Yang masih memanfaatkan pengalaman. Beda dengan Spanyol meregenerasi. Ya. Dan inilah contoh regenerasi yang bagus. Pau Kubarsi, Olmo, all around itu sudah tidak ada pemain-pemain yang hampir 39. Ada. Tapi penuh pengalaman, tidak ada. Jadi developnya itu Spanyol bagus sekali. Saya honorable mention sih. Utamanya Pau Kubarsi kalau bagi saya. Kalau saya saya Simon. Simon. Lebih respect sama Simon. Oke, kita tutup. Yes. Kita tutup ke semifinal pertama antara Spanyol melawan Prancis dengan skor 2-0. Yes. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol. Dulu. Dengan oke.
Capek ku Tidak. Sekarang. Prancis tidak mendapatkan satupun gol bahkan lewat Trisula andalannya Mbappe, Olise dan Dembele. Yes. Kita ke semifinal kedua yaitu Inggris Argentina. Maka mau dulu. Nah. Saya ganti gangku. Nah ini Argentina. Inggris ini banyak campur harunya. Ya. Dari sport ada, political ada. Betul. Nah, tapi sedikit saja kita nanti bahas politikalnya gitu. Sedikit saja. Yo. Kita bahas lebih banyak sportnya saja. Kalau dari sisi sport, dari gamenya, memang Argentina ini memang layak menang sih. Betul. Tapi selama 20 menit pertama itu Inggris memang bagus. Babak pertama. 20 menit pertama Inggris memang bagus. Tapi pasca Gordon, umpannya Gordon dari Rodgers kan? Declan Rice gabungan dari Rodgers, umpan ke Gordon. Crossing dari Gordon. Crossing dari Rodgers. Ya. By the way, keren sih itu timingnya juga Gordon datang di saat yang tepat. Betul. Dan saya lihat Inggris ini setelah golnya Gordon bermain bertahan. Kenapa kok Tuchel pergi bertahan? Iya. Why begitu? Why? Padahal kalau dilihat dari gamenya, ini Tuchel sudah dapat contekan. Oh ini Argentina lemah kalau saat diserang juga. Ya. Jadi ya balas dengan serangan lah itu. Jangan kasih bola ke mereka. Buat Inggris lebih banyak posisinya gitu. Jadi Argentina ini tidak banyak menguasai bola karena otaknya mereka kan Messi. Kalau di Argentina. Kalau Inggris ya kita lah gitu. Tapi master kelasnya pergi bertahan. Salahnya di situ. Dan kau tahu 30 menit dari golnya siapa lagi tadi? Gordon. Dari golnya Gordon sampai golnya Enzo Fernandez 30 menit itu 12% di penguasaan bolanya Inggris, 88% Argentina. Mau apa begitu coba? Pasca golnya Gordon itu. Iya. Itu aku bilang Pak, kayaknya 20 pertama sampai golnya Gordon itu Inggris bermain bagus. Iya. Dan itu aku bilang. Dan itu 20 menit sebelum golnya Gordon terjadi, Inggris sudah dapat contekan. Argentina ini lemah loh dikasih begini. Ya. Sama kenapa ini Nah, pas dapat golnya Gordon harusnya tambah gol lagi gitu. Iya, kenapa gue bertahan? Harusnya bisa kok. Katanya begitu ya. Saya tidak nonton full babak keduanya sih. Katanya memasukkan back banyak back gitu. Numpuk back ke belakang. Sebutkan kok. Siapa yang kasih masuk? Inggris Daniel Burn, Nico Orelli, Ezri Konsa, yang kasih masuk semua. Ivan Toney, Marcus Rashford 3 yang kasih main. 9 back nak kasih main. Apa masuk itu 9 nak kasih main back? Kalau ada 9 pemain. Kalau dari saya kayaknya memang ini Tuchel mau mencegah Argentina untuk mendapatkan ruang. Maka dari itu dia mau menutup ruang di belakang serapat mungkin sehingga Messi tidak dapat ruang untuk temannya gitu. Iya sih. Tapi begini aja Inggris ini terkenal backnya sableng gitu. Teledor. Teledor. Apalagi lini belakang mereka kan udah stabil. Inggris itu bagus. Bicara dulu. Inggris itu bagus di tengah ke depan. Tidak bagus di belakang. Betul. Sama sekali. Begini. Argentina 2 kali dapat tiang. Misalkan kau tahu. Dari McAllister. Enggak. McAllister 1 tiang. Terus 3 yang dapat McAllister ternyata. 1 tiang. 2 tiang. 1 di tepi sama Pickford. Begitu ya. Dan yang kulihat juga itu Inggris seperti yang kau bilang teledor. Gitu. Itu yang gol 1 sama. Kalau kau nonton Enzo Fernandez. Ya, yang Enzo Fernandez kan di situ Jet Spence sama adalah 1 orang yang Gehi. Ya, Gehi. Pergi lepas. Oke. Bebaslah siapa lagi? Bebaslah Enzo. Selesai. Karena kayaknya mereka itu Jet Spence dengan Enzo Gehi itu kayaknya sudah bukan Jet Spence itu sudah melakukan tugasnya.
menutup dari sisi kiri kan, dari sisi kiri. Nah, kalau Gehi dia tuh terlalu mundur ke belakang. Jadi Enzo itu dapat ruang untuk tembak. Itu nih. Apa ya? Langsung mau dihukum. Sayangnya juga kenapa tuh Perdiku bertahan, harusnya menyerangku gitu ya. Wih, kayak tidak, kekuatannya kayaknya ini Tuchel masih belum kenal squadnya. Dia belum kenal squadnya ini untuk melawan tim-tim besar. Astagfirullah. Ini Inggris di lini belakangnya sangat-sangat tidak stabil. Back Teledor semua ini. Memang. Mungkin Stones yang paling pengalaman lah. Ya. Stones yang paling pengalaman. Tapi Gehi, Jet Spence, oke, Rich James mungkin bagus. Ya. Ada Konza juga yang tidak notabene tidak berpengalaman di timnas Inggris. Ada lagi Nico Reilly yang baru diberikan debut. Itu sangat tidak sih. Sangat tidak dianjurkan. Pemain berpengalaman tim nugasnya kenapa pemain tidak berpengalaman main kasar. Ada antitesisnya juga itu Argentina kenapa bisa menyerang lagi karena Rice ditarik. Padahal Rice bermain bagus katanya. Iya. Pasca ditarik Declan Rice langsung dihukum. Salah. Tapi dari sisi medis kayaknya memang Declan Rice juga mengalami kesakitan. Terlalu banyak menit bermain. Ya. Jadi ada medical reason, ada juga taktik. Tentunya taktiknya tidak berjalan untuk iyalah. Taktik reason. Terus ada juga. Oh iya, yang update memang yang shootnya. Kalau dari golnya Enzo Fernandez saya itu memang keteledoran backnya sih. Semua. Memang. Kecuali Jet Spence itu padahal di sisi kiri sudah tutup lah. Ya, tutup Messi. Bagian tengah itu cuma itu terpancingnya juga siapa yang bilang Gehi itu kan. Yang di belakangnya Spence. Terpancingnya juga di situ. Gehi itu di belakang. Gehi itu mungkin terlalu mundur ke belakang. Jadi Enzo ini dapat ruang. Enggak, bukan Jet Spence. Belakangnya Jet Spence itu yang dia yang di Hal Spence. Siapa di situ? Iya, yang di belakangnya Jet Spence kan waktu golnya Enzo Fernandez ada dua orang yang tutupi. Jet Spence sama enggak tahu siapa itu satu. Stones kayak itu. Ya, di situ. Ini sayangnya ini Stones. Apa itu namanya? Terpancing pergi ambil umpannya Messi. Nah, terus tidak ada yang kawal di Enzo. Nah, itu juga masalahnya. Maka dari itu backnya itu terlalu kasih ruang untuk tembak. Apalagi mereka itu terlalu mundur ke belakang kan. Hampir persis depannya Pickford. Nah, inilah kejelekannya dari lini belakangnya Inggris. Dihukum satu sama. Kita lanjut ke gol kedua. Nah, gol kedua ini, Pak. Ini gol kedua ini bukti lagi error lagi sekali lagi. Error. Masa crossingnya Messi itu kan? Ya. Umpamanya Messi lagi. Messi masterclass kalau sudah melepaskan distribusi bola. Padahal sudah ada back sekelas Dunburn yang sudah fisiknya sudah kuat, tinggi. Ada Nico Reilly juga, masih harus kalah dengan Lautaro Martinez yang postur tubuhnya tidak sebanding. Bisa lolos Lautaro Martinez. 174 gitu, nah tingginya 174, kayaknya beda 1 senti ya. Lautaro Martinez dikasih bola sundulan. Sudah selesai. Dan kau tahu gol nih sebelum itu terjadi gol siapa lagi? McAllister itu shoot dan tiang. Terus diambil sama Messi. Messi ambil overlap dari sisi kanan, umpan ke siapa lagi? Umpan ke Lautaro. Dan ya itu yang seperti yang kau bilang tadi. Tidak disangka ini. Lautaro dapat sambut gol. Iyo. Padahal sudah masukkan back banyak, tapi harus kebobolan. Itu pil pahit sekali sih. Ibaratnya tuh, kok ini sudah harus kok ini sudah di auto bertahan, dipaksa bertahan. Apalagi kok sudah masukkan banyak back sebanyak itu, otomatis harus bertahan kan? Iya. Nah, harus menghadapi permainan Argentina yang atraktif. Sudah selesai. Sebar distribusi. Messi mengirimkan umpan ke Lautaro Martinez. Lautaro Martinez dapat loh. Selesai. Yang harus di mana? Dunburn harus ada di situ. Kalah loh sama Lautaro Martinez. Yang dekat lagi dari Jordan Pickford. Iya, yang dekat. Baru Pickford ngalih-alih ji.
Sudah. Selesai tuh Inggris. Sableng. Kan aku bilang di belakangnya Inggris ini sableng. Ah, ya Allah. Hampir gak bicara kotor. Aku bilang ini back lini belakangnya Inggris ini sableng sekali. Betul. Saya capek lihat Inggris. Dari gamenya ini memang ini gameplay sudah kayak memang Argentina ya yang superior lah dari menit pasca gol cetak gol itu sudah Argentina itu miliknya Argentina sih. Dan yang harusnya kan kalau Inggris unggul lebih dulu kan momentumnya tetap di Inggris. Iyalah, yang sudah memimpin, memegang kendali. Ini ibarat Inggris memberikan peluang banyak. Kasih keimakan begitu ya. Salah kok. Dan ya Messi lagi Pak 12 assist. Dan kau tahu Messi satu-satunya orang yang dikasih jadi bahasa asing, bahasa di Spanyol begitu. Inmesionante. Artinya itu tuh bermain sepak bola dengan sempurna seperti Lionel Messi. Aja itu yang ada di game ini harus membuat Inggris melaju ke fase big three melawan Prancis nanti. Dan sayangnya sepak bola dan tidak pulang-pulang. Dan Argentina, football is never coming home. Dan Argentina melaju ke final sekali lagi 2 kali berturut-turut. Sabar pada jokes. Halo, sepak bola, dah jadi dia pulang. Halo Inggris, dah jadi dia pulang. Dan Argentina harus kembali ke final lagi, back to back. Yes. Jarang sih ada tim begini, back to back. Terakhir yang back to back itu siapa lagi? Yang lolos final Prancis. Sayangnya itu pun gagal juara di terakhir gitu. Iya. Dan yang bisa apalagi yang bisa juara back to back itu cuma Brazil. Ya kita lihat nanti apakah Argentina bisa back to back main. Dan kalau dari gamenya ini memang gameplaynya ini memang sudah selesai. Yes. Tapi dari segi intensitas di luar lapangan sedikit saya mau bahas. Wih, ternyata itu sekeras itu ya Argentina dengan Inggris. Iya. Dan fun fact-nya Inggris kan dengan Argentina ini ada masalah perebutan lahan begitu. Malvinas atau Falkland di Inggris. Sebenarnya itu punyanya Argentina begitu. Cuma masih namanya perdebatan. Masih perdebatan itu. Nah, aku tahu juga bagaimana nasibnya tuh negara area begitu ya. Siapa yang punya? Tapi di luar dari itu kan sempat selesai itu perang tuh memperebutkan Malvinas. 4 tahun kemudian, kau tahu ketemu di 1986 yang gol ikoniknya Maradona sama gol tangan Tuhannya di situ setelah itu. Memanas sih memang dari dulu itu Memanas Pak. Dan sempat kalau tidak salah ketemu Inggris Argentina di 98. Dan Argentina itu dari segi off the pitch sisi fansnya ternyata itu mereka itu keras-keras juga. Iya Pak. Sempat melakukan keributan yang tidak terkawal. Begini. Argentina ini apalagi 2 tim Boca sama River. Tidak pernah berkelahi itu Pak. Iya. Tidak pernah berkelahi berat di aura bolanya itu kayaknya lebih terasa di Argentina pada Brazil sekarang ya. Ya, betul. Aura bolanya. Jadi ya kita tutup untuk semifinal ini. Yes. Kita akan lanjut ke preview. Lanjut ini preview. Bukan, kita akan buat video selanjutnya. Yaitu preview final dan third place World Cup. Oke, saya agak Denny SDFC Nations Mode pamit undur diri. Ciao. Football never stop. Football never stop. Dilupa coy.